Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang Ustadz Wahabi yang menjelaskan kepada jamaahnya bahwasanya Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar berpendapat bahwasanya semua kotoran, semua tinja termasuk kotoran atau tinja anjing itu suci. Yang najis hanyalah kotoran atau tinja manusia. Benarkah demikian? Mari kita cek di dalam kitab Nailul Awtar juz 1 halaman 52. Imam Asy-Syaukani menulis begini: Wastudilla bihadzal hadithi aidan ala najasatil kalbi. Dan diambil dalil dengan hadis ini juga atas hukum najisnya anjing. Li'annahu idza kana lu'abuhu najisan wa huwa araqu famihi fafamuhu najisun. Karena sesungguhnya hal itu, jika adanya air liurnya anjing itu najis, padahal air liurnya itu adalah keringat mulutnya, maka mulutnya adalah najis. Wa yastalzimu najasata sa'iri badanihi, dan hal itu melazimkan terhadap najisnya seluruh badan anjing. Wa dzalika li anna lu'abahu juz'un min famihi, dan hal itu karena sesungguhnya air liurnya anjing itu bagian dari mulutnya. Wa famuhu asyrafu ma fihi, adapun mulutnya anjing itu adalah yang terbersih dari badan anjing. Fabaqiyatu badanihi aula, maka badannya yang lain itu lebih utama. Maksudnya begini, jika mulut anjing yang bersih saja dihukumi najis, maka badan-badannya yang lain yang tidak bersih pastinya juga najis. Jadi, mulutnya kan anggota badan anjing yang terbersih. Jika mulutnya saja itu najis, maka badan yang lain pasti najis. Wa qad dhahaba ila hadza al-jumhur. Dan sungguh ulama jumhur berpegang atas pendapat ini. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya air liur anjing itu najis. Jika air liurnya itu najis, maka mulutnya najis. Jika mulutnya najis, maka semua badan anjing itu najis. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Kemudian beliau melanjutkan begini. Wa qala Ikrimatu wa Malikun fi riwayatin anhu annahu tahirun. Dan Ikrimah dan Imam Malik di dalam riwayat darinya berkata bahwasanya anjing itu suci. Jadi Ikrimah dan Imam Malik berpendapat bahwa air liur anjing itu suci. Anjingnya juga suci. Wa daliluhum qaulullahi ta'ala. Adapun dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah oleh kalian dari apa yang anjing tangkap untuk kalian. Wala yakhlu as-saydu minat talawuthi biriqil kilabi, dan tidak dapat dihindari binatang buruan itu dari terkotori oleh air liurnya anjing. Walam nu'mar bil ghusli, dan kita tidak diperintah untuk membasuhnya atau untuk menyucikannya. Jadi dalil ulama yang mengatakan bahwa air liur anjing itu suci, itu adalah ayat surat Al-Maidah ayat 4, yaitu fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah oleh kalian dari apa yang anjing tangkap untuk kalian. Dan pastinya ketika yang menangkap binatang buruan itu adalah anjing, maka binatang buruan itu tidak dapat dihindari, pasti terkotori oleh air liur anjing, dan tidak ada perintah untuk membersihkannya. Maka perhatikan apa
Lanjutannya, wa ujiba an dzalik, kata Imam Asy-Syaukani, dan aku akan menjawab atas hal itu. Artinya beliau protes, tidak terima jika ayat ini dijadikan dalil tentang sucinya air liur anjing. Beliau berkata, wa ujiba an dzalik, dan aku akan jawab hal itu. Bi anna ibahatal akli mimma amsakna la tunafi wujuba tathhiri ma tanajjasa minas saidi. Karena sesungguhnya diperbolehkannya makan dari apa yang anjing tangkap itu tidak menafikan terhadap wajibnya menyucikan sesuatu yang najis dari binatang buruan. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, memang kita diperbolehkan makan dari hasil tangkapan anjing. Tetapi diperbolehkan makan itu tidak menafikan terhadap kewajiban menyucikannya dari najisnya anjing. Kemudian wa adamul amri lil iktifai bima fi adillati tathirin najisi minal umumi. Dan tidak adanya perintah, artinya kan kita diperintah untuk makan hasil buruan anjing. Ya, jadi hasil tangkapan anjing kita diperintah oleh Allah untuk memakannya, dan tidak ada perintah untuk membersihkannya. Maka kata Imam Asy-Syaukani, wa adamul amri lil iktifai bima fi adillati tathirin najisi minal umumi. Tidak adanya perintah untuk membersihkan hasil tangkapan anjing itu karena sudah mencukupkan dengan apa yang terdapat di dalam dalil-dalil menyucikan najis secara umum. Jadi sudah ada dalil umum untuk membersihkan, untuk menyucikan najis. Maka tidak perlu lagi ada perintah di dalam bab perburuan, kata Imam Asy-Syaukani. Kemudian beliau melanjutkan, walau salimah, dan seandainya, ya, beliau menggunakan kata walau salimah, dan seandainya memang najis, ya, seandainya kita mengakui hal itu, seandainya memang taslim, menyerah tentang hukum sucinya, ya, tentang hukum sucinya, faghayatuhu at-tarkhisu fi as-sayd bi khususihi, maka kesuciannya itu adalah rukhsah di dalam bab perburuan. Jadi Imam Asy-Syaukani di sini bersikeras terhadap hukum najisnya air liur anjing. Pertama, beliau mengatakan boleh makan itu tidak menafikan kewajiban menyucikannya. Pertama, artinya apa? Artinya tetap najis, tetap wajib disucikan hasil buruan itu. Yang kedua, tidak adanya perintah karena sudah cukup dengan dalil-dalil menyucikan najis secara umum. Yang ketiga, beliau mengatakan seandainya memang suci, maka itu hanya dalam bab buru berburu. Artinya apa? Artinya beliau bersikeras atas hukum najisnya air liur anjing. Nah, jika air liur anjing saja itu najis, maka kira-kira menurut Anda, apakah kotoran anjing, tinja anjing itu suci? Silahkan Anda gunakan akal pikiran Anda yang bersih dan hati Anda yang jernih. Maka setelah kita membaca kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, menjadi jelas bagi kita bahwa beliau bersikeras atas hukum najisnya anjing. Maka kenapa Ustadz Wahabi tersebut tidak hanya membelokkan isi kitab Nailul Autor, tapi membalik isi kitab Nailul Autor menjadi kitab yang dianggap sebagai kitab yang mendukung tentang sucinya anjing.
Silahkan Anda nilai sendiri apa kira-kira tujuan ustadz tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.